sektor 9 Bapak Najamuddin Umar. Dan Bapak Ibu sekalian yang kita hormati, kita cintai, sami sehat dari pun. Sudah makan apa belum? Nasinya sudah sampai? Belum. Alhamdulillah. Sudah siap. Ada yang diambil, ada yang Hari ini istimewa karena kedatangan himbat bimbingan ibadah dan pengurus di sektor sebenarnya sektor membawa beberapa kloter yang ada di Wisfalah. Untuk itu yang pertama itu monggo langsung saja nih dibuka. sebelum nanti pembukaan dulu, sambutan dari mungkin berapa kata dari ketua kloter, dan kemudian langsung acara inti, dan nanti ada yang ketiga lain-lain, dan keempat penutup. Untuk itu marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Untuk itu selanjutnya acara yang kedua, sambutan dari ketua kloter, yaitu kloter 67 yang disampaikan oleh beliau Bapak Alek. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa wala. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati himba dari sektor 9 ya. Dan pengurus dari ataupun dari sektor 9 yang saya hormati ya. Teman-teman dari Karu di kloter 67 SOC, Bapak Ibu semua, jamaah haji tahun 2025 rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini setelah kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah ya, nanti alhamdulillah ada pencerahan ataupun ada informasi dan sebagainya yang akan disampaikan oleh bimbar dari sektor 9 ya. Itu terima kasih sekali kerawannya dari bapak-bapak semuanya. Mudah-mudahan menjadi amal panjenengan berdua diberikan kesehatan di tengah kesibukan panjenengan yang sangat luar biasa sekalian. Yang keduanya, selawat dan salam tak lupa kita tujukan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, kepada keluarga sahabat dan para pengikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, ini sudah di hari-hari terakhir ya menjelang kita menuju Ar-Musnah. Maka sekali lagi kemarin yang disampaikan oleh Mas Prima dari TKH, jaga kesehatan. Kalau militer itu puncak tempurnya nanti di tanggal 8 sampai tanggal 13 ya. Kita hidup ataupun kita bertempat tinggal tidak di ruangan yang ber-AC, tidak di tenda bersama-sama, space-nya juga tidak seperti ketika kita tidur di kamar yang tidak ada selimut, ada selimut nggak? Tenda AC dan sebagainya, sehingga kita harus menyesuaikan, termasuk ketika kita mau antri ke belakang ya, ke kamar kecil memang jauh dari ketika kita di hotel, maka harus kita siap-siap selama waktu sekitar 6 hari lah ya, sekitar itu ya, 5 ataupun 6 hari di situ ya. Maka harus ada persiapan, yang utama adalah persiapan fisik ya. Mas Prima kemarin sudah menyampaikan tip-tip bagaimana ketika kita untuk persiapan nanti menuju ke puncak hajinya ya. Selanjutnya adalah kita harus bisa lari apa ya, awak dhewe ataupun badan kita sendiri. Ketika kita memang agak lelah, maka jangan dipaksakan kita untuk tiap hari ataupun pagi, siang, sore, subuh untuk ke haram ketika kita memang kondisi fisiknya memang tidak baik-baik saja ya. Sehingga monggo kepada Bapak Ibu semuanya ya, dengan sendiri yang tahu kondisi fisiknya ya. Nanti ketika ada apa-apa, alhamdulillah di atas sudah ada klinik ya, klinik yang sederhana tapi sangat bermanfaat sekali dari kloter 67 di lantai 2 setiap hari pagi maupun sore sudah kita jadwalkan. Monggo ketika ada keluhan dan sebagainya terkait dengan kesehatan bisa langsung dicekkan ataupun diperiksakan kepada dokter di lantai 2 ini. Selanjutnya nanti banyak sekali informasi dari
sektor yang disampaikan karena waktu ini yang bisa kami sampaikan laku Ketua Kloter 67. Selamat datang Bapak-bapak sekalian dari sektor 9 di ruangan ini. Dan alhamdulillah kami dari SOC 67 ini komplit di sini ya. Ada 6 kemarin yang mutasi keluar, tapi ya itu karena syarikah ya, kita memang tidak bisa berbuat banyak, sehingga ada bapak-bapak ataupun keluarga yang terpisah dari kita 6 orang. Tapi ketika kita melihat ataupun mendengar dari kloter yang lain, ya Bu Anita itu kloter 71 itu 16 tempat Pak. Ada yang di Susah, ada yang di mana-mana mumpung itu Piantun Putri ini kan. Beliau tiap hari ngaruh ke sana dan sebagainya, sehingga saya juga harus bersyukur, lebih bersyukur lagi ternyata ada kloter yang lain itu bahkan sampai berapa ya Pak ya hotelnya ya. Ada 16 ya kemarin ya. Iya itu ada yang gitu nggih. Memang ini baru tahun ini ada syarikah yang mudah-mudahan di tahun ke depan sudah nyaman ya terkait dengan penataan ini. Boleh ngaten yang bisa kami sampaikan ya. Untuk sambutan pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih dan selamat datang kepada bapak-bapak yang dari sektor 9. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pengalikan atau sambutan dari Ketua Kloter 67. Selanjutnya monggo dari atau bisa biar ibu bisa mungkin dari sana ya, dari sana supaya dilihat sama ibu-ibu ya, juga ibu ya. saya banyak yang Bapak dapat di sini nggak Pak Alim di situ aja. Nanti Pak dilihat nanti Pak kursi aja lah. Menyesuaikan kondisi aja. Ada ke sana. Kosong. Ya, mungkin Pak Nyuwun izin pulang ya. Bisa iya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, cuma 10 orang yang jawabnya. Kayaknya belum makan nih Pak. Ya, karena belum makan. Maaf nih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmina hadza ila yaumin naqbah wa ba'du. Al-Muhtaram yang saya hormati Pak Alek selaku Ketua Kloter SOC 67. Dari awal kedatangan kita sudah komunikasi, alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Ruswanto selaku Bimbat SOC 67, kemudian petugas tenaga kesehatan Kloter, ada ya di sini ya Bapak ya, ada alhamdulillah. Pak siapa nggak kelihatan namanya? Prima. Harus selalu prima ya Pak. Iya. Mantap. Beliau ini walaupun tidur tetap prima. Iya. Walaupun sakit tetap prima. PHD Petugas Haji Daerah SOC 67 yang saya muliakan, serta Bapak Ibu jemaah SOC Kloter 67 dari Kota Yogyakarta yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, Sleman ya, Kabupaten Sleman dan juga Yogyakarta ya, Jakarta dan Kabupaten Sleman. Ada lagi yang lain yang belum disebut? Bantul dan lain-lain. Karena saya nggak dikasih daftar sama Pak Alek, jadi nggak bisa disebutin satu-satu. Alhamdulillah semua dalam keberkahan, maghfirah, rahmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dijelaskan oleh Pak Alek tadi, haji yang dikatakan haji adalah ketika kita hadir di Arafah. Hadir di pada tanggal berapa Bu? Tanggal 9 Zulhijjah. Kalau tanggal 9 Zulhijjah ibu-ibu ada di Bin Daud,
Tidak berarti tanggal 9 kita harus berada di Arafah. Jangankan kita yang sehat, yang terbaring sakit di KKHI, pakai apa namanya itu, pakai infus saja dibawa ke Arafah pada hari tanggal 9 itu, ya, agar dia berhaji karena al-hajjul Arafah. Karena haji itu adalah ketika kita hadir di Arafah. Apa yang harus kita jaga? Kata Pak Alek tadi itu kesehatan. Oke, betul. Yang pertama yang dijaga adalah kesehatan. Jaga kesehatan. Ya. Kalau masalah jaga kesehatan, ya, dari TKH lebih fasih menjelaskan apa saja obatnya, apa saja yang harus kita makan, bagaimana cara kita menjaga kesehatan. Kemudian yang kedua, apalagi yang harus dijaga, Bu? Ya. Apalagi yang harus dijaga selain daripada kesehatan, yang paling penting juga apa ini? Hati, menjaga hati kita. Karena kata Allah, al-haji ashhurun ma'lumah, man farada fihinna. Barang siapa yang sudah menancapkan niatnya untuk berhaji. Menancapkan niat itu di mana, Pak? Apakah di perut? Apakah di perut? Di mana? Di hati kita. Kalau kita sudah berniat menganjamkan diri untuk berhaji, apa yang harus kita lakukan? Kata Allah, fala rafasa. Jangan berbicara yang kotor, jangan ngegosip, jangan mencela, jangan suka mengomongkan tetangga sebelah kamar kita tuh kok gini ya. Jangan suka menceritakan aib, apalagi. Bisa nggak kira-kira menjaga ini? Insya Allah yang bisa. Yang tidak bisa ada nggak? Oh, di SOC nggak ada. Di SOC tidak ada sedikit banget. Karena menjaga lisan ini, Bu, adalah berangkat dari hati kita. Apa yang terbiasa di tanah air kita, ya, ini kita H-9 tanggal 4 Juni kita semua sudah bersiap-siap mandi ihram di kamar masing-masing, pakai pakaian ihram, sudah bersiap-siap akan berangkat menuju Arafah. Tapi kalau hati kita masih belum dibersihkan, maka haji kita akan sia-sia. Bapak Ibu pernah nggak dipanggil oleh bupati menjadi tamu bupati? Belum pernah. Kalaupun dipanggil ya Bu, ya, itu adalah sebuah keistimewaan. Apalagi dipanggil gubernur. Wah, misalnya Pak Alek diminta gubernur untuk menghadap. Pak Alek mandi dulu, pakai pakaian yang baru, pakai minyak wangi. Pak Alek jaga tutur katanya, jangan sampai salah ngomong depan gubernur. Dijaga sikapnya, jangan sampai salah mau memantaskan diri untuk menjadi tamu gubernur. Nah, pada hari ini Bapak Ibu sekalian, kita menjadi tamu Allah. Namanya Duyufur Rahman, tamu-tamunya Allah. Kita dipanggil, ya, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala 3.500 tahun yang lalu pada zaman Nabi Ibrahim. Syariat Nabi Ibrahim Allah suruh panggil, wa azzin fin nasi ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Datang dari seluruh penjuru dunia. Nah, Bapak Ibu sekalian dipanggil oleh Allah menjadi Duyufur Rahman. Maka mari kita memantaskan diri kita untuk menjadi tamunya Allah. Bagaimana mungkin kita akan dimuliakan oleh Allah, mulut kita bilang labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku penuhi panggilanmu, tapi hati kita masih suka menggunjing. Sedikit saja kita bersinggungan dengan kawan langsung tersinggung, ya, maka kita mudah marah. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, jaga hati kita, karena hati adalah banyak penyakit hati kita yang di tanah haram ini harus kita buang semua, karena kita dalam rangka untuk memantaskan diri menjadi tamunya Allah. Mana tahu Pak, ketika kita dipanggil oleh Allah, ketika kita mendapatkan panggilan Allah di tanah haram ini, tahu-taunya kita dipanggil oleh Allah, ya. Memenuhi panggilan Allah, sampai di sini dipanggil Allah, ya.
Kalau kita dipanggil Allah bagaimana? Ya udah, kita nggak bisa bilang apa-apa. Inilah hari terakhir kita. Kita hanya bilang apa? Ya sudah, pasrah. Maka pantaskan diri kita. Bagaimana selayaknya kita jadi tamu bupati, lebih-lebih ketika kita menjadi tamunya Allah. Maka kata Allah, wa'iddat lil muttaqin dalam Al-Quran surah ketiga ayat 133, bahwa orang-orang yang bertakwa itu, kata Allah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ya, kalau kamu ingin menjadi orang yang bertakwa menghadap Allah, pertama walladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Kita terapkan di tanah haram ini. Apa itu? Jangan pelit. Mudah memberikan sedekah, mudah memberikan bantuan. Saya tak punya banyak uang, kita sedekah tenaga kita. Ya, jadi jangan bilang bahwa orang-orang yang bertakwa itu Bapak Ibu, ya, orang yang pakai gamis, pakai bawa tasbih, kemudian dari pagi sampai malam di haram, riyadhah, tidak kenal kiri kanan, pulang-pulang ke kamar mandi ganti baju berangkat lagi, ya. Tidak kenal dengan tetangganya, padahal ini ibadah sosial. Ini dituntut kesolehan sosial bapak-bapak sekalian. Mungkin Bapak Ibu ya mungkin ya belum kenal dengan orang yang di sebelah kiri kanan kita. Karena apa? Itu tadi, jiwa kita masih tertutup. Coba kalau kita misalnya rendah hati, Ibu dari mana? Ibu bagaimana? Bapak Ibu akhirnya menjadi satu ukhuwah. Kloter SOC 67 menjadi satu keluarga besar, lebih mendekatkan diri, hablum minan nas dan hablum minallah. Nah ini Bapak Ibu hati kita. Ya, alladzina yunfiquna fis sarra, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, mudah memberikan bantuan, memberikan sedekah ketika kita lagi longgar, ketika lagi sempit. Kemudian wal kaziminal ghaidh, ini yang paling sulit. Apa? Menahan amarah, menahan emosi. Di sinilah ujiannya Bapak Ibu. Di lift macet, air enggak macet, konsumsi lama datang, nusuk belum diterima, betul tidak? Betul. Ada yang belum terima kartu nusuk? Ada 4 kartu nusuk? 4 orang. 3 orang, berarti 4 sama saya. Saya sudah 1 bulan di sini Bu, belum terima kartu nusuk tapi tersenyum saja. Saya tidak pernah, ya sudahlah, saya ke haram ya ke haram, tidak punya kartu nusuk, ya. Karena itu sudah garis dari Allah. Ya sudahlah, terima saja. Saya belum punya kartu nusuk sampai sekarang, sudah 1 bulan. Pak baru 2-3 hari. Ya. Nah oleh karena itu kita menjaga ladang ujian semua Bapak Ibu di sini. Ya. Ketika Bapak mengatakan kalau saya marah itu berarti jiwa saya dikuasai oleh setan, jiwa saya dikendalikan oleh iblis. Kalau gitu harus saya lawan. Setan nggak boleh berkuasa atas diri saya. Saya lawan. Begitu Bapak sudah niat gitu, ujian pun bertubi-tubi datang. Ya. Seperti itu. Ada orang yang mengatakan di hotel, bukan hotel sini Pak ya, hotel sebelah. Dia mengatakan, Bu, kayaknya percuma saya menjadi naik haji tahun ini. Loh kenapa? Saya sampai sekarang belum dapat kartu nusuk. Ingat Pak, kata-kata adalah doa. Dia mengatakan percuma saya naik haji. Dia meluapkan emosi dia. Ya, maka oleh karena itu Bapak Ibu jangan sampai keluar omongan kita yang itu di tanah haram bisa saja bermakna doa. Katakan yang baik-baik, latih jiwa kita. Kemudian yang ketiga, wal 'afina 'anil nas, mudah memaafkan. Ya, mudah memaafkan hal-hal yang paling sederhana saja. Kadang kita abaikan, kadang kita terlewatkan. Ya, misalnya kita mau naik lift diserobot oleh orang, ya sudah, tidak usah kita mengotori hati kita dengan mengumpat, mencela, ya. Hanya gara-gara orang saja Pak kita kotori hati kita. Ini sekali lagi saya katakan ini di tanah haram, ya. Kenapa kita harus menjaga ini semua? Dalam rangka untuk memantaskan diri menjadi tamu Allah. Baru bermakna Pak ucapan kita labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Allah memanggil, kita sambut panggilan Allah. Jangan hanya di lisan saja. Ini yang saya selalu tekankan menjelang hari Ar-Musna Bapak Ibu. Karena nanti ketika kita tanggal 4 Juni kita sudah berangkat ke Ar-Musna Bapak Ibu yang belum pernah barangkali melaksanakan ibadah haji, ya. Ketika kita nanti
wukuf dari mulai tergelincir matahari tanggal 9 Zulhijjah sampai dengan terbit matahari tanggal 10 Zulhijjah, itu waktu wukuf yang kita harus ada di Arafah. Kita mendengarkan khutbah wukuf, kita sholat, ya. Coba periksa kalau ada di antara bapak ibu yang senyum-senyum saja, kok nggak ada perasaan apa-apa ya, yang sementara kiri kanan semuanya menangis sedih, itu pasti hati kita kotor. Maka orang-orang yang betul khusyuk hatinya pasti menangis, terseduh-seduh. Jangankan kita ya, khotib saja yang sedang wukuf itu nggak keluar suaranya, hanya tangisan-tangisan saja. Karena apa? Karena puluhan tahun kita menunggu masa ini. 4 juta orang di belakang kita antri untuk bisa berhaji di tahun 2025 ini tanggal 9 Zulhijjah itu. Kalau ibu tanggal 9 Zulhijjah berada di Jogja, di Sleman, di Bantul dan sebagainya, kira-kira tempatnya diijabah tidak? Tempatnya diijabah tidak, Pak? Tidak. Tapi ketika Bapak berada di Arafah pun tanggal 15 Zulhijjah, diijabah tidak waktunya? Diijabah tidak? Soalnya tidak. Tetapi di waktu yang diijabah tanggal 9, di tempat yang diijabah di Arafah tanggal 9 Zulhijjah, semua jutaan manusia berbondong-bondong menuju ke Arafah. Mekah nanti itu steril, semua ditutup, tidak ada satu orang pun gentayangan di Mekah ini. Semua ditutup, semua manusia seluruh dunia ini yang ada di Mekah ini semua berkumpul di Arafah, ya, untuk melaksanakan haji. Nangis kita, Bu. Ingat yang suami tidak bawa istri, kenapa istri saya tidak ada di saat-saat seperti ini? Istri juga gitu, mana suami saya kok nggak ikut saya, jangan-jangan di Indonesia dikawin lagi. Kita menangis begitu sedih, mana anak-anak kita. Ya, jangan nanti lihat orang tidak kan nangis, ibu, kenapa nangis, Bu? Kenapa nangis, Bu? Utang saya banyak. Kita menangisi dosa-dosa kita. Nah, disinilah Bapak Ibu kita disuruh berzikir, istighfar kepada Allah, disuruh banyak-banyak bertasbih dan berdoa sebanyak-banyaknya. Apapun doa yang kita minta pasti dikabulkan. Karena ini janji Rasulullah. Tidak ada doa yang lebih utama daripada doa pada waktu dan tempat di Arafah. 9 Zulhijjah di Arafah. Doa manusia pasti diterima. Ini janji Allah. Pasti dan pasti. Jangankan Bapak Ibu minta kebahagiaan akhirat, minta kebahagiaan dunia, minta dunia dan seisinya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah. Karena apa? Pas doa di Arafah itu tidak ditolak, Bu. Ya. Maka ketika di Arafah jangan kita sibuk selfie, video call. Ini ibu sudah di Arafah tuh, lihat banyak orang. Jangan. Ya, kita sibuk berzikir. Mulai ketika kita wukuf, tergelincir matahari, kita sholat. Setelah itu kita banyak-banyak berzikir, minta yang belum punya jodoh barangkali minta jodoh. Ya Allah, beri aku jodoh, beri aku. Tidak apa-apa, doa bebas. Jangan pula bapak-bapak minta jodoh. Ya Allah, beri saya jodoh. Padahal ada istri kan. Minta jodoh lagi, nanti dikabulkan, pulang kawin lagi. Ya. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jaga kesehatan kita, jaga hati kita. Tanggal 9, nanti tanggal 8 Zulhijjah kita semua ya setelah akan berangkat naik bis, kita ditentukan nanti kita berkumpul di lobi, ketua kloter bimbetnya akan mengumpulkan kita, tapi ini satu kloter satu ini ya, satu kloter satu hotel nanti akan berangkat, sudah ada bis-bis rombongannya, barulah kita niat ya. Kita sudah mandi ihram, kita sudah sholat sunat ihram, kita berniat pasang niat untuk berhaji. Apa niatnya Bapak Ibu? Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma hajja. Atau barangkali Bapak Ibu yang sudah pernah berhaji ingin membadalkan nawaitul hajja wa ahramtu bihi badalan an Fatimah, siapa? An Umi atas ibuku, an Abi atas bapakku dan sebagainya. Ya, membadalkan siapa yang ingin kita badalkan. Ada saja Bu yang saya sudah pernah berhaji, tahun ini saya ingin membadalkan almarhumah siapa, ibu atau bapak kita. Kita niatkan ya. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, sekali lagi hal terpenting bagi kita intinya adalah mari kita memantaskan diri untuk menjadi tamunya Allah.
Sehingga ketika kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, menetes air mata kita itu lahir dari hati kita. Jangan lisan saja labbaik Allahumma labbaik labbaik, tapi hati kita berkecamuk, hati kita tidak konsen, hati kita tidak khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena momen Arafah ini jangan sampai lepas, jangan sampai sakit. Kalau ibu-ibu sakit terbaring dibawa digotong pakai tandu safari wukuf namanya, walaupun masih pasang selang nanti ditaruh di sana. Supaya momen haji pada saat itu sesaat ada di sana, setelah itu baru dipulangkan lagi ke hotel transit, baru ke KKHI. Nah, oleh karena itu kita yang sehat ini harus dijaga. Nah, tadi siang saja sudah ada berita hotel 910 ada yang meninggal. Ya. Itu yang saya katakan tadi, dia memenuhi panggilan Allah sampai sini dipanggil Allah. Ya. Kira-kira kita mau nggak seperti itu Bapak Ibu? Belum siap. Pak, anak saya belum menikah. Pak, saya masih banyak utang. Pak, saya masih banyak urusan, pekerjaan saya belum selesai, banyak urusan kita. Tapi kalau sudah Allah memanggil, apa mau dikata? Itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita sudah melangkahkan di tanah haram ini adalah kita sudah siap jiwa dan raga. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sekelumit dari saya sebagai bimbat, salah satu bimbat di sektor 9. Ya, saya hanya mengawal Pak Kiai Najamuddin. Nanti Pak Najamuddin yang akan menjelaskan rangkaian pelaksanaan Harmusna. Ya, saya hanya pengawal beliau saja. Kemana-mana saya yang bawakan tas beliau, karena beliau nanti yang akan menjelaskan tentang Harmusna. Saya kira demikian Pak Ketua Kloter, Pak Bimbat. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu sekalian. Harapan kita mudah-mudahan labbaik Allah kita lebih bermakna, tidak hanya sekedar lisan tapi dari hati, sehingga ketika kita pulang ke tanah air, pulang ke Sleman, pulang ke Jogja, ya, ada perubahan mental dari diri kita. Yang tadinya sombong, tidak sombong lagi pulang haji. Yang tadinya kalau lewat di kampung tidak mau menyapa orang, pulang dari haji mau menyapa orang. Yang tadinya agak rada-rada pelit, sampai pulang haji mudah bersedekah, ya. Semua itu adalah imbas daripada haji mabrur. Karena haji mabrur itu tidak muncul dari kesolehan pribadi semata-mata, tapi dari kesolehan sosial Bapak Ibu sekalian. Makanya jangan pakai ukuran langit kalau takwa itu, ya. Takwa itu ukuran manusia saja karena kita tinggal di bumi. Pakai ukuran bumi saja. Kita mengaku bertakwa kepada Allah, riyadhah di haram, ya kan, kemudian kita nggak pulang-pulang selalu sholat di haram, tapi dengan jemaah sesama kita tidak mau saling menolong, punya makanan di koper diumpetin dikunci, nanti mau makan nunggu kawan tak ada di kamar baru kita makan, ya. Itu perlu dipertanyakan Pak, nilai-nilai ketakwaannya tidak menyentuh, ya. Maka turunkan, jangan mendownload situs langit kalau masalah takwa itu, definisi takwa turunkan ke bumi karena kita ada di bumi. Karena doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ada waw ataf di situ. Kenapa tidak Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah? Kenapa tidak seperti itu? Karena kurikulum hasanah fid dunya berbeda dengan kurikulum hasanah fil akhirah. Kalau fil akhirah itu hablum minallah. Kalau di dunia hasanah, bagaimana hablum minan nas kita, terutama ketika kita sedang berhaji ini. Bohong kalau kita mengaku aku orang bertakwa, tapi dengan tetangga tak mau saling tolong menolong. Pulang dari haji semakin angkuh, tidak mau ke masjid, tidak disuruh jadi imam merajuk gitu, ya, tidak mau lagi ke masjid dan lain sebagainya. Kita rubah, ada perubahan mental dari diri kita. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian, karena lama-lama ngomong lapar juga nih, saya juga makan. Dan Pak Najamuddin juga nanti akan berbicara, apalagi nanti menjelang waktu Isya. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd.
yang saya hormati para petugas kloter, ketua kloter, pemimpin ibadah, PTKHI, para petugas haji daerah, para ketua KBHU, ketua rombongan, ketua regu, dan teristimewa penjenengan semua seluruh jamaah SOC 67 yang insya Allah mulia dan dimuliakan oleh Allah. Amin. Hari ini mohon maaf setelah memuji Allah dan bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita tidak sedang lomba pidato. Beliau tadi di pagi Maksum sudah luar biasa menyampaikan ke kita, dan salah satu yang dilarang kita banyak bicara hanya kepada orang yang lagi lapar. Untung yang ngomong juga lagi lapar juga. Jadi insya Allah perasaan kita sama sehati dan apa istilahnya, senasib sepenanggungan. Sama-sama juga belum punya nusuk katanya tadi. Ibu bapak sekalian, dalam kesempatan singkat ini kita langsung saja karena waktu kita mepet. Pertama tadi telah disampaikan al-haji Arafah. Haji itu di Padang Arafah. Ada 3 cara menuju ke Padang Arafah. Kalau di haji dibahas di Sleman, di KPH. di Bantul ya, di mana? Sebelumnya kok saya lupa memperkenalkan diri, saya Najmuddin Umar dari Sulawesi Barat, supaya nggak kaget mendengar suara saya yang kayak begini. Saya padahal sudah berusaha sehalus mungkin. Ternyata marahnya orang Jogja pun masih lebih halus ketimbang halusnya orang Sulbar. Tapi udah, inilah nikmat Allah yang saya jalani. Mungkin ibu saya belum lahir pada saat pembagian mau tinggal di Jogja. Akhirnya saya terdampar di Sulawesi Barat. Cara kita ke Arafah bukan kita nggak mau bahas tamattu lagi, ifrad, qiran, tapi kita tanggal 8 Dzulhijjah, pemberangkatan pertama menuju ke Arafah itu tanggal 8. Syaratnya kita harus bersahabat dengan Mas Prima, harus sehat. Tanggal 8 hemat saya, tanggal 7 itu sudah harus siap. Ibu-ibu mohon tidak membawa tas kentengan itu, yang apalagi yang tas gede. Kita perlu bawa tas Armusna sudah ada. Ya Pak, tas Armusna. Kita perlu bawa apa aja? Yang perlu kita tahu dulu, kita di Arafah, Muzdalifah, Mina mau ngapain, sehingga tahu apa yang akan kita lakukan di sana, apa yang perlu kita bawa. Jangan ikut sama saya, istilah saya biasa di Sulawesi Barat, lebih baik bawa sesuatu nggak make daripada mau make nggak bawa. Tapi khusus Armusna jangan, karena terbatas tempatnya, terbatas waktunya, dan ujung-ujungnya kita nanti jalan kaki. Jadi bawalah, kalau perlu datanglah ke sana dulu, paling tidak secara perencanaan. Oh, di Arafah kalau laki-laki menggunakan kain ihram 2 helai pakaian tanpa segala sesuatu di dalam, kecuali si beliau di dalam. Kita tidak mengganti pakaian tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, kecuali kena kotor atau najis. Maka kain ihram laki-laki pun perlu ada cadangan, bukan istri cadangan Pak ya, kain cadangan, kain ihram cadangan. Hitung-hitung kalau enggak jadi cadangan, kalau enggak jadi digunakan, bisa jadi bantal Pak, walaupun di sana juga ada bantal. Kan tebal tuh Pak, bahan kain ihram itu. Enggak sama dengan kain ihramnya teman saudara-saudara kita dari Bangladesh itu. Tipis dia punya, enggak sama dengan kita. Mungkin beda karena bukan dia di BSI yang ngasih, atau muamalah atau siapa. Itu tanggal 8 sudah siap, jangan nanti tanggal 8 baru siap. Oh iya saya perlu bawa ini, bisnya udah nunggu di bawah. Kalau sama dengan ibu saya di rumah, lama nunggunya. Kalau ini kan cepat semua gerakannya, kecuali yang lambat juga ya berarti sama. Tapi nggak ada lah kalau yang SOC 67, semua yang praktis, yang cepat. Tanggal 8 mulai pagi atau mungkin di subuh hari yang tripnya. Ada trip pagi, ada siang, ada sore. Kalau nggak habis berarti sampai malam. Insya Allah kita naik bis dari sini menuju ke Padang Arafah. Jarak sekitar 20 kilo lebih ya, 22 kilo ya dari sini ya kurang lebih. Tanggal 8 mandi ya paling tidak di kamar itu udah bisa diatur. Yang akan berangkat
pagi, ya kasihlah kesempatan mandi lebih awal untuk mandi ihramnya. Yang siang ya nanti juga agak ke belakang dan seterusnya dan yang ke sore itu apalagi malam. Tanggal 8 ini kalau dulu jemaah haji berangkat berdasarkan kloter. Nanti ini tidak ada lagi kloter pada saat berangkat ke Arafah. Yang ada berdasarkan syarikah. Sini syarikahnya berapa? Satu aja. Satu aja. Ya. Mudah-mudahan lah kemudian sama kalau gitu. Mudah-mudahan kita doakan memang tertib di 67. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua sama. Berarti walaupun tidak disebut kloter, dia disebut nanti kafilah, tapi jamaahnya itu aja insya Allah. Mudah-mudahan tetap sama. Tanggal 8 ini mudah-mudahan ini juga sampai hari ini belum ada informasi seperti tahun-tahun sebelumnya. Sebelum jemaah haji berangkat pada tanggal 8 itu, biasanya hari-hari sebelum Arafah itu sudah ada undangan menuju ke sana. Lihat ketua kloternya, pembimbing ibadahnya, para petugas kloter dan beberapa orang karom, mungkin dengan PHD-nya juga sudah lihat dari ini tenda kita nomor sekian, 2 tenda atau 3 tenda itu. Tapi untuk hari ini belum ada informasi dari pihak manapun bahwa kita akan diantar ke sana. Sudah banyak nanya ke saya, jawabannya belum ada informasi terkait dengan ini. Jadi sebelum ditanya lagi ke saya sudah jawabnya sekarang. Yang kedua, kita bilang tadi yang berangkat tanggal 8 yang sehat, lalu kemudian yang sakit bagaimana? Yang sakit kalau masih bisa keluar dari rumah sakit atas rekomendasi dokter, bisa keluar dari rumah sakit sekalipun mungkin penyakitnya agak lumayan parah, maka itu diberangkatkan dengan safari wukuf seperti yang dijelaskan tadi oleh Pak Yai Maksud. Disiapkan mobilnya, dibuka tempat duduknya, kursinya dibuka, diganti dengan tempat tidur, diganti dengan bed supaya nanti jemaah tidur berbaring di atas. Jadi akan dibantu oleh tim kesehatan dan ada juga bimbatnya di situ. Nanti dia wukuf di padang Arafah, itu pembimbing ibadahnya, khutbahnya di atas mobil, kemudian dijaga oleh orang kesehatan. Semoga kita semua nggak masuk di situ. Amin. Sehat semuanya insya Allah. Dan berangkatnya tanggal 9 sekitar jam 10 pagi. Dibawa kendali KKHI, Kantor Kesehatan Haji Indonesia. Lalu ini terbatas mobilnya, terbatas biayanya dan lain sebagainya. Maka Kementerian Agama membuat program khusus yang namanya safari wukuf khusus yang tidak tercover tadi dengan masih ada yang sakit tapi tidak tercover dengan KKHI, maka Kementerian Agama yang memberangkatkan secara khusus dengan cara yang berbeda. Bagaimana caranya? Tanggal 6 Zulhijjah, tanggal 6 Zulhijjah yang sakit, yang loyo, yang beda dengan yang tadi, itu dibawa ke hotel transit di sekitar Shisha Raudhah, dekat dengan tempat pelontaran, itu dilakukan karantina. Tanggal 6 Zulhijjah, 2 hari sebelum panjenengan semua berangkat. Di sana dilakukan pengobatan khusus dengan orang-orang kesehatan. Di sana dibina dengan bimbat khusus di hotel transit itu. Moga-moga tingkat kesehatannya sedikit lebih baik. Pemberangkatannya ke Arafah juga sama tanggal 9 sekitar jam 10 pagi. Setelah Armuzna kembali ke hotel itu tadi, nanti tanggal 14 baru kembali ke hotelnya kembali, bergabung dengan kloternya. 2, kita bilang tadi 3 cara pergi ke Arafah. Yang sehat tanggal 8, yang sakit baik KKHI maupun Kementerian Agama berangkat tanggal 9. Terus yang satu lagi, bagaimana kalau ada yang sakit tidak bisa keluar dari rumah sakit. Bahkan ada yang meninggal tadi di sebelah nih, 9-10 ya Pak Yai, 9-10 meninggal. Banyak jemaah haji yang meninggal hari ini, kalau nggak salah 59 orang. Sekian hari sampai hari ini. sampai Ada 58, tapi saya dapat info di sini tambah 1. Kemungkinan mudah-mudahan nggak ada yang nambah di sektor lain. Amin. 59 orang dan juga
jemaah yang masuk rumah sakit terus bertambah, selalu bertambah. Maka himbauan kita, ikuti himbauan Pak Ketua Kloter tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak petugas kesehatan kita, mari kita ikuti. Ada jemaah yang berkata, lalu kemudian ngapain kita ke sini kalau enggak ke haram? Ngapain kita ke sini kalau enggak umrah sunat berkali-kali? Terlanjur kita ada di sini, masa kita enggak ini? Biasanya begitu, ada yang selain petinju yang kau. Artinya terus jor-joran dalam kondisi panas karena kondisi di sini beda cuacanya dengan Yogyakarta. Di Jogja itu paling 30 berapa ya? 6 sudah panas. 36 terpanas. Di sini sudah rasakan. Mungkin 34, di sini 43. Bahkan bisa sampai 46 nanti. Bahkan boleh jadi sampai 50. Tahun lalu itu bisa sampai 50. Jadi mesti siap mental, siap fisik, siap segala-galanya untuk menghadapi. Bahkan ada anjuran Pak Dirjen Haji tadi, ketika wukuf di Padang Arafah, tidak usah keluar-keluar dari tenda. Tapi saya lihat banyak yang kalau wukuf di Padang Arafah, yang banyak keluar dari tenda itu yang ahli hisab. Tapi di sini kan nggak ada. Nggak ada. Di sini nggak ada. Nanti keluar dari sini. Nanti keluar dari sini baru. Iya betul. Iya. Itu saya lihatnya yang lalu-lalu begitu. Bahkan banyak jemaah haji yang kebingungan mau ngapain di Arafah. Karena tidak ada kegiatan khusus di Padang Arafah. Setelah kita sholat, mendengarkan khutbah, kan tidak ada kegiatan buat kita macam-macam. Kecuali ada yang ngaji, yang berdoa. Sampai ada orang pusing mau doa apa lagi. Iya. Maka saya sarankan mulai hari ini, kalau perlu tulis mau doa apa, siapa aja yang akan didoakan. Hati-hati yang bersama dengan bapak-bapaknya, jangan sampai doanya bapak-bapak tidak perlu diaminkan oleh ibu-ibu. Iya. Ingat, setelah kita berniat, saya lupa tadi sampaikan, sebelum berniat, nanti berniat menjelang kita berangkat Bapak Ibu sekalian. Nanti sudah menjelang naik bis atau sudah duduk di atas bis baru berniat. Kenapa? Jangan sampai kita berniatnya di pagi hari pada saat awal kita sudah mandi, lalu kemudian berpakaian ihram, sholat sunat ihram, lalu kemudian langsung niat ihram. Jangan sampai kita niatnya pagi, berangkatnya sore, jadwalnya padahal pagi. Maka sangat boleh jadi saat mengikuti gaya orang Sulbar bisa marah itu kalau gitu. Tapi kalau orang Jogja kan tak ada yang marah. Walaupun siapa tahu boleh jadi ada setitik di dalam kok kita dijemputnya sore dari pagi. Padahal saya ingin berkata bahwa nggak usah khawatir bapak-bapak kalau ada yang terlambat dijemput. Yang penting dijemput nanti insya Allah. Kenapa? Kondisi di Arafah ketika sudah banyak orang mau kencing, antri kencing. Antri lain macam-macam antrinya. Kalau di sini kan paling antri 5 orang atau 4 orang. Iya ya. Nggak antri. Berapa satu kamar? 4. Nggak antri. Jadi kalau ada dalam satu tinggal 3 antri. Kalau sudah ke sana satu maktab atau satu markas bisa 2.000 bisa 3.000 orang. Toiletnya berapa Ki? Sekitar 10-20 saja. Lebih ya. Sudah ada tambahan. Paling tambahan kali lipatnya misalnya 20, 30, 40 kali 2.000. Berapa panjang kira-kira? Nah ini, ya sekalipun begitu, tapi ketika kita sudah ke sana, itulah tantangan yang mesti kita terima sebagai seorang jemaah haji, karena hadiah haji ini bukan kulkas Bapak. Surga hadiahnya, maka tantangannya juga besar. Ujiannya juga gede. Tanggal 8, tanggal 9 tadi, yang tidak bisa keluar dari rumah sakit, yang meninggal dunia itu disebut badal haji, dihajikan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama dan tidak perlu menambah biaya lagi. Insya Allah tidak perlu menambah biaya. Petugas hari ini yang disiapkan oleh Dakar Mekah 148 orang. Mudah-mudahan jumlah yang meninggal itu tidak sampai segitu. Saya ulangi tadi 59 orang. Tapi masih rentan waktu 10 ya. 10 hari atau 11 hari. Karena bulan ini sampai 31. 9 hari lagi ya, kurang lebih 9 hari kita berdoa tidak ada lagi yang sakit apalagi yang meninggal. Terutama kita di SOC ini insya Allah 67 berangkatnya semua tanggal 8 dan tidak ada masalah kesehatan. Jadi Pak Mas Prima ini bekerja keras untuk itu, bagaimana mempertahankan kesehatan.
Setelah kita di Arafah, ini jam berapa ini sekarang Pak? Setelah kita di Arafah, setelah selesai wukuf, saya tidak perlu bahas wukufnya lagi. Setelah kita di Arafah selesai wukuf, pergerakan menuju ke Muzdalifah, itu antri lagi mulai dari sejak sesudah sholat maghrib bergerak menuju ke Muzdalifah. Ada yang tanya tadi di sana itu jalan kaki bukan naik mobil, Pak? Naik mobil dari Arafah menuju ke Muzdalifah. Itu antri lagi berangkatnya. Kita antri lagi dan tidak perlu lagi terburu-buru kalau belum dijemput, karena kondisi di Arafah tempatnya jauh lebih bagus ketimbang di Muzdalifah. Di Arafah masih ada tenda, ada kasur, ada bantal, ada AC-nya. Kalau di Muzdalifah AC-nya AC alam, panas AC-nya dia. Tidak pakai AC mesinnya. Tidak punya tenda, tidak punya kasur. Kalau yang lalu ada karpetnya, ada karpet tapi nggak ada kasur, nggak ada bantal, nggak ada tenda. Maka ketika terlambat dijemput dari Arafah menuju ke Muzdalifah, santai aja nikmati Arafah. Santai aja nikmati Arafah, jangan ketinggalan aja. Insya Allah dijemput, semua dijemput. Biasanya itu selesai jemaah haji dijemput di Arafah sekitar jam 11:30-an. Saya terakhir yang lalu sekitar 11:30 itu sudah menjelang habis. Dan petugas itu melakukan penyisiran di seluruh tenda, jangan-jangan ada yang ketinggalan. Karena pernah ada kasus Bapak ketinggalan. Ketinggalan sengaja, memang dia ingin terlambat, bukan ketinggalan sih. Dia mau yang paling terakhir. Rupanya mau ada suami istri mau ngambil barokahnya Arafah. Dicari pada saat dilakukan penyisiran ada lampu mati di tenda. Ada yang goyang-goyang di sini. Rupanya suami istri. Kok bapak dan ibu melakukan itu? Ini kan belum tahallul, baik tahallul awal apalagi tahallul tsani. Ibu kalau begini bapak, ini kena namanya dam unta, hajinya tidak sah, wajib kembali tahun depan. Nomor kursi dari mana? Semoga dijauhkan hal yang begitu dari kita semua. Jadi kalau ada yang suami istri hari ini, menurut Kiai Muksid, hari-hari inilah kesempatan. Yang satu kamar harap maklum, tinggal wani giro. Katanya sih. Insya Allah lah tidak ada masalah terkait dengan ini, tinggal harap maklum aja. Yang penting jangan lakukan itu, karena ternyata di Arafah pernah dilakukan jemaah, di Mina pernah dilakukan, bahkan ada yang lakukan di hotel belum tawaf ifadah, dibawa. Dia kira tidak ada orang, memang tidak ada orang, iya, tapi ada CCTV yang lihat. Ya Allah ya Karim, hebatnya lagi menggunakan pakaiannya petugas. Apa namanya, kain ihramnya petugas yang digunakan di bawah katanya. Tapi tidak perlu disebut dari mana, menjaga kode etik jurnalis. Artinya ini kita ucapkan supaya tidak dilakukan oleh yang sekarang-sekarang ini. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, di Arafah ada namanya program murur. Saya yakin Bapak sudah jelaskan, tidak perlu lagi dijelaskan di sini. Tetapi mulai dari sekarang bisa didata jemaahnya, yang mana yang sakit, yang mana yang sehat, yang mana sehat betul, yang mana yang kira-kira apakah ada yang masuk murur atau tidak. Yang jelas di kita pasti tidak ikut tanazul mina. Ada program tanazul mina yang ketika Arafah selesai, Muzdalifah selesai, Mina, di Mina di hari tanggal ke-10 Zulhijjah itu berangkat dari Arafah, dari Muzdalifah menuju ke Mina, bisa mampir Mina, bisa tidak mampir, langsung menuju ke Jamarat. Di Jamarat sudah lontar Aqobah, langsung kembali ke hotel. Bagi jemaah yang tinggal di sisa Arafah. Tetapi apa dampak positif yang ditimbulkan bagi jamaah SOC 67? Program pemerintah sekitar 95 kloter targetnya. Itu jamaahnya sekitar 37.000 orang. Maka ketika 37.000 orang meninggalkan tenda Mina, maka space yang tadinya hanya 80 cm kurang lebih, itu akan menjadi lebih longgar. Bayangkan kalau 37.000 orang meninggalkan tenda, maka space SOC 67 akan sedikit lebih baik. Jadi kalau begini kira-kira setuju Bapak Ibu program pemerintah begitu? Pasti setuju, karena kita nanti yang akan longgar. Cuman semakin longgar kita di Mina, kalau kita belum tahallul, belum ganti pakaian, bahaya itu. Karena yang biasa tidur di tanah air, angkat lutut kaki begini, biasanya gitu juga. Nah sementara
tidak menggunakan pakaian dalam. Biasanya di tempat lain yang lihat justru ibu-ibu yang lihat pertama, loh kok ada yang kayak begini, kayak kenalin barang. Ada yang begitu kok. Saya bilang udahlah ibu-ibu. Maka mengatur seperti di Arafah, mengatur tempat laki-laki dan perempuan itu ada ilmunya juga. Cara masang tas itu antara ibu bapak bisa kepalanya ke sini ibu, kepalanya ke sini bapak, jadi bapak kakinya ke sana, ibu matanya ke sana. Jadi tidak perlu lihat lagi. Kecuali dia balik lagi, aduh kok ada di sebelah ini kita nggak lihat, lain cerita lagi. Dan itu sudah menghadap kiblat begitu. Jadi batas ini sudah batas menghadap ke kiblat, maka tidak perlu lagi kita memutar kiri kanan ketika sudah mau sholat. Sudah langsung menjadi batas kayak batasnya tempat sholat. Itu teori meletakkan tas ketika di Arafah dan di tempat-tempat lain. Saya kira ini yang sempat kami sampaikan. Kalau terkait dengan dam saya kira sudah dibahas semuanya. Karena ini kita belum makan semuanya, sama-sama kita lapar. Mari kita menikmati makan malam hari ini. Mudah-mudahan makanan kita itu menjadi energi yang baik, menambah kesehatan kita, sehingga kita betul-betul mampu menyempurnakan ibadah. Baik ibadah yang di sini sekarang ini, lebih nanti ibadah haji kita mulai dari Arafah, Musdalifah dan Mina, serta menuntaskan dengan tawaful ifadah di Masjidil Haram. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan jemaah. Demikian pemaparan dari tim di sektor 9. Saya kira ada pertanyaan enggak? Kayaknya enggak ada nih. Nang murur mungkin. Murur sekali lagi dijelaskan. Oh iya. Tarwiyah dan murur. Murur di dalam keputusan Ditjen PHU itu, yang murur adalah yang masuk jamaah murur adalah jamaah lansia, jamaah risti, jamaah disabilitas, jemaah yang ketergantungan kursi roda, kemudian pendampingnya. Ada yang berkata ke orang sehat juga ikut. Lah yang bantu yang sakit tadi, kalau nggak ada yang sehat siapa? Sama-sama yang tidak bisa diri saling membantu diri, ya dua-duanya jatuh. Nah itu kemudian mengapa orang yang pendamping juga itu ikut? Itu Pak. Jadi nanti pihak kloter akan mendata itu siapa-siapa yang kondisi seperti itu dilaporkan. Karena sekitar 25% jamaah akan diikutkan murur. Tidak ada ketentuan bahwa 25% per kloter, enggak. Daftar aja. Apakah dia kurang atau lebih, silahkan didaftar aja. Kepastiannya nanti kita tunggu. Tapi yang jelas secara keseluruhan jemaah haji Indonesia sekitar 25%, itu kurang lebih 51.000 jemaah. Semoga kita kalaupun ada yang ikut nggak banyak-banyak lah, insyaallah. Berarti kondisi kita sehat walafiat. Kriteria lansia. Ya. Kriteria lansia dalam undang-undang itu 65 tahun ke atas di pasal 14 Undang-Undang 8 kalau nggak salah. 65 yang lansia yang dimaksud bukan berarti semua lansia risti, semua risti itu lansia yang kondisinya Bapak. Karena masih banyak 65 tahun ke atas masih main tenis kan? Iya. Teman-teman saya main tenis di Mamuju itu banyak yang sudah pensiun, bahkan lebih kuat dari kita ini. Kenapa? Karena dia tinggal itu aja yang dia kerja. Bahkan masih jam 10 main tenis yuk, kita masih di kantor ini Bapak. Iya. Jadi tentu kriterianya nanti pihak TKH yang akan menentukan itu siapa yang kira-kira bisa diajukan untuk program itu. Yang apa tadi? Tarwiyah ini pemerintah tidak ada program tarwiyah. Karena kalau dilakukan tarwiyah, semua 221.000 itu tidak memungkinkan, pasti kita lewat Mina ke sana. Nah ini langsung Arafah. Tetapi pemerintah tidak melarang bagi jemaah yang ingin melakukan tarwiyah, hanya tidak memfasilitasi. Maka ini bisa dikomunikasikan melalui nanti syarikahnya, karena syarikah lah yang akan menjemput kita, terutama yang bergabung dengan para KBIHU, para kiai mohon di KBIHU ini bisa nanti berkomunikasi dengan pihak syarikah
bagaimana tata cara jika kemudian jemaah-jemaah kita ini ingin melakukan tarbiyah itu. Karena sama-sama tanggal 8. Saya kira gitu Pak untuk cintanya untuk masalah apakah boleh urutan dari selempar jumroh itu setelah tawaf ifadah. Jadi kalau ini pentingnya dengan murur ya, orang yang murur nanti kalau memungkinkan bisa langsung ke Masjidil Haram untuk tawaf ifadah terlebih dulu, kemudian kembali ke Mina itu sudah siap untuk lempar jumroh. Kalau itu membolehkan. Iya, ini usulan yang luar biasa yang disampaikan, tetapi perlu kita lihat. Jadi yang murur sebenarnya adalah orang yang tidak punya, yang kurang kemampuan untuk jalan. Ketika murur ini adalah jemaah yang diberangkatkan dari Arafah melintas di Muzdalifah langsung ke Mina. Yang murur tidak punya kemampuan untuk langsung pergi ke Mekah, karena di sana tidak ada kendaraan kecuali pakai kaki. Tidak ada kendaraan. Yang ada itu paling kendaraan khusus kalau dia ambulan. Bahkan kursi roda pun dilarang jalan di sana kecuali ada orangnya di atas. Itu luar biasanya di sana Pak. Tetapi kalau ada orang, andai misalnya ada orang dari sana langsung bergerak, langsung lontar, langsung pergi tawaf ifadah, sebenarnya tidak masalah, tapi orang sehat. Masalahnya kemudian karena di samping tidak ada kendaraan, jadwal lontar kita kecuali tidak mau lontar ya, kan bisa langsung dari ini langsung tidak lontar, langsung kemudian tawaf ifadah. Ya. Masalahnya kendaraan di situ Pak agak sulit. Di hari ke-10 itu sulit mendapatkan kendaraan. Maksud saya setelah dia masuk bis murur itu langsung ke Mekah. Bisnya itu Nggak berhenti boleh di tenda. Nggak boleh Bukan langsung masuk, ke Pak. Mekah, berhenti sampai tenda Mina. Sampai tenda Mina. Nggak boleh ke Makkah. Iya, dia nggak ke Mekah. Bisnya itu sampai tenda Mina aja karena dia akan bolak-balik jemput jemaah. Jadi murur ini diantar sampai di situ. Bukan sampai ke Mekah. Nah, sementara di sana nggak ada kendaraan lain. Jadi itu Pak. Jadi sebenarnya andai orang ada yang sehat, justru orang sehat yang bisa Bapak melakukan itu. Yang ketika misalnya dia jalan ini keluar langsung dari ini langsung menuju ke haram melakukan tawaf ifadah. Nah, sementara tawaf ifadah kalau saya sebenarnya karena ini kloter masih agak lama, tidak terlalu mendesak untuk tawaf ifadahnya. Walaupun itu memang kita masih, apalagi kan tinggal tahallul awal, tahallul tsani nanti. Kalau sudah pulang dari katakanlah di Mina ya, lontar Jamaratul Aqabah, motong rambut, tahallul awal. Segala sesuatu bisa dilakukan illa suami istri. Kecuali satu yang suami istri kan udah kemarin. Yang sudah, yang belum lain ceritanya. Makanya saya bilang yang mau suami istri yang sekarang-sekarang, yang penting wanitiro tadi itu. Jadi begitu Bapak. Jadi untuk jamaah 67 ini kan alhamdulillah waktunya masih lama, masih panjang. Kecuali yang kloter-kloter awal 1 sampai 10 itu nggak punya waktu banyak. Sehingga tawaf ifadah itu tidak terlalu mendesak, walaupun sebenarnya bagus kalau cepat selesai karena kita bebas, terutama yang suami istri itu tadi. Kalau yang tidak suami istri itu sebenarnya tetap bagus kalau dilakukan cepat, tetapi tidak terlalu kemudian mendesak. Bagaimana? Karena tidak ada lagi larangan kecuali yang suami istri. Tapi istrinya kan nggak ikut, misalnya yang tidak ikut istrinya. Yang ikut istrinya itu yang mendesak. Nah, kita harus paham itu kalau yang itu. Tapi sekali lagi tidak ada kendaraan yang siap mengantar kita menuju ke haram. Di sana itu kalau di haram itu ratusan real ongkosnya kalau ada yang mau ke sana. Saya pernah jalan dari perbatasan Muzdalifah, Mina, jalan sampai ke haram, kemudian kembali lagi. Ujungnya kita sampai kemudian naik taksi, itu udah tahu, pokoknya mahal. Jadi saya kira itu Bapak, ini semakin larut malam, semakin lapar kita. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita perbincangkan
bisa Tidak memfasilitasi tapi tidak demikian. melarang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal Intinya hidayah. mandiri. Demikian tadi, mari kita syukuri dengan pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Bapak sekalian mimpi naringan sehat. Gitu. Amin. Kita tutup ganti doa kafaratul majlis. Sini aja mungkin foto bareng kita.